Oke, sekarang kita masuk ke bagian tentang puzzle logika, gitu ya, atau teka-teki logika. Nah, dengan logika ini kita bisa buat suatu teka-teki, gitu ya, atau kita bisa mengidentifikasi pernyataan orang, gitu. Nah, di sini kita dikasih contoh, gitu ya. Misalkan gini, Anda ada suatu pulau, kita namakan pulaunya X. Nah, di pulau ini itu ada dua tipe orang. Tipe yang pertama apa? Kesatria. Nah, ciri-ciri kesatria apa? Kesatria itu berkata jujur. Gitu ya. Kesatria berkata jujur. Kalau kesatria berkata jujur, tipe yang kedua apa? Maling. Nah, maling itu selalu berkata bohong. Nah, terus mendadak Anda di jalan. Anda jalan di pulau itu, terus kemudian Anda ketemu dengan dua orang, namakan A dan B. Nah, kemudian Anda mau tebak mereka ini siapa. Terus Anda tanya ke masing-masing mereka. Anda tanya si A. Anda tanya ke si A, pertanyaannya, A, B itu apa sih? Si A bilang, oh, B itu kesatria. Oke, B-nya kesatria. Terus Anda tanya ke B, B, kalian berdua itu statusnya gimana sih? Gitu ya. Terus si B bilang, kita beda tipe. Berarti apa? Beda tipe berarti salah satunya kesatria, salah satunya maling. Oke, kita ganti pernyataan ini dalam pernyataan logika, gitu ya. Misalkan kita pilihnya A, pernyataan P itu adalah A kesatria. Ki itu B kesatria. Terus pernyataan ya negasinya berarti A-nya maling dan negasi Q-nya itu B-nya maling. Ya, sekarang kita lihat. Oke, asumsikan A-nya kesatria. Kalau A kesatria, gitu ya, berarti A berkata jujur. A berkata jujur, berarti kita punya apa? P-nya bernilai true. Oke, kita lihat dulu. B kesatria berarti kita ganti ki, terus kita berdua beda tipe berarti apa? Bisa yang satu kesatria dan yang satu maling, atau bisa yang satu maling dan yang lain kesatria. Oke, kalau P-nya true apa yang terjadi? Berarti P berkata jujur. Berarti akibatnya apa? Si ki itu juga true. Atau ki-nya kesatria. Benar. Berarti kita punya di sini true. Nah, tapi kalau P-nya benar dan Q-nya benar, kita punya. Berarti seharusnya si B itu berkata jujur. B bilang apa? Kita dua beda tipe. Wah, tadi kita bilang kalau A-nya kesatria, di B-nya kesatria. Kalau B berkata jujur, harusnya dia bilang apa? Kita berdua bertipe sama. Setidaknya begitu. Atau kita berdua kesatria. Tapi dia bilang kita berdua beda tipe. Waduh, berarti kalau di sini kita lihat apa? Di sini true dan false. Atau di sini apa? False dan true ya. True dan false, false. False dan true, false. False atau false ya, false. Waduh, tidak sama, tidak konsisten. Berarti oke. Okay. Berarti apa? Oh, si A ini bukan kesatria. Ya, si A bukan kesatria. A kesatria, A itu maling. Nah, kalau A maling, berarti kita punya apa? Ya, P-nya bernilai false, gitu ya. Gitu ya, A kesatria tidak. Nah, maling berkata apa? Berkata bohong. Maling berkata bohong. Berarti A bilang apa? B kesatria, berarti bohong. Berarti Q-nya apa? Itu false juga. Gitu. Q-nya false. Kalau Q-nya false, artinya apa? Q-nya maling. Nah, kita lihat. Oke, kalau Q-nya maling, kita lihat nilainya sama tidak ya? Oke, berarti Q false. Berarti ini nilai Q kesatria bernilai false. Nah, kita lihat. Kalau Q-nya bernilai false, maka A-nya juga, maka P juga false gitu ya. Karena P berbohong, P maling. Oke, maling tuh berarti negasi P yang benar. Berarti kalau kita punya di sini berarti ini apa? False dan apa? Negasi dari Q itu bernilai apa? True. Gitu toh. Ya, kalau kita bilang B-nya itu kesatria. Gitu ya. Kalau B-nya kesatria, berarti kita bilang apa yang B bilang
benar. Gitu ya. Nah, tapi kita tahu kalau apa? Kalau B-nya kesatria, berarti apa? Si A berkata jujur. Wah, tidak mungkin. A-nya maling, berarti A-nya bohong. Kalau A-nya bohong, berarti apa? B-nya juga bohong. Kalau B-nya bohong, berarti apa? Berarti pernyataan ini harusnya bernilai salah. Kita cek. Tadi apa? P-nya false. Oke, ini false. Dan negasi Q true. Oke. Atau negasi P true dan Q false. False dan true, false. True dan false, false. Berarti apa kesimpulannya ini? False. Konsisten. Oh, false dua-duanya. Artinya apa? Si Q berkata bohong. Berarti kalau gitu kita punya kesimpulan apa? Ternyata si A dan B adalah apa? Adalah maling. Gitu. Jadi dengan pernyataan logika, dengan menguasai logika kita bisa menebak gitu ya status orang, tipe orang. Di sini contohnya. Terus kemudian setelah itu kita bahas tentang sirkuit logika. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sirkuit logika. Gitu ya. Di sini jadi maksudnya sirkuit logika itu adalah kita mengubah suatu pernyataan proposisi gitu ya ke dalam bentuk sirkuit gitu. Jadi di sini dikenalkan gitu ya. Ada 3 jenis sirkuit yang diberikan di sini ya. Iya, ada 3 sirkuit yang diberikan. Yang pertama gitu ya. Sirkuit logika. Gitu ya. Yang pertama ada yang namanya sirkuit inverter. Inverter itu sirkuitnya bentuk segitiga gini. Terus ada bulat gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini mengubah kalau kita masukkan P ke sirkuit ini, maka outputnya adalah negasi P. Jadi mengubah suatu pernyataan menjadi negasinya. Terus ada tadi inverter, terus ada OR gate atau gerbang OR. Gerbang OR itu bentuknya seperti ini ya. Oke, ini kalau kita masukkan misalkan P dan Q, maka hasilnya itu akan menjadi di sini adalah apa? P atau Q. Yang ketiga, kalau kita punya N gate gitu ya, atau gerbang dan itu bentuknya ujungnya melengkung. Kalau kita punya P Q, ini keluarnya maka akan menjadi apa? P dan Q. Gitu. Nah, nanti kemudian menggunakan sirkuit ini, gitu ya, kita akan membentuk suatu sirkuit dari suatu pernyataan proposisi majemuk. Ya, contoh, misalkan buat ini sirkuit contoh, gitu ya, bentuk sirkuit dari misalkan kita punya pernyataan apa ya, P dan negasi Q atau negasi P dan R. Misalkan gini. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, mesin terakhirnya ini. Gitu ya, kalau kita lihat ya, mesin terakhirnya ini. Karena kita kerjakan ini dulu masing-masing, baru kita olah pakai atau. Jadi yang pertama apa? Kita punya dulu gate apa? P dan bukan Q. Gitu ya. Berarti kita punya di sini itu P. Gitu ya, nanti akan masuk nah Q. Nah, tapi Q sebelum jadi negasi Q, kita masuk ke inverter ini ya. Gitu ya. Baru kemudian di sini nanti kita masuk ke inverter dan. Gitu ya, sorry, bukan inverter dan, gerbang dan. Bentuknya seperti ini. Terus kemudian P dan bukan R.
Oke, kita buat lagi. Di sini negasi P dan R. Berarti kita masukkan sini P, terus kita masukkan R. Tapi jangan lupa P-nya kita ganti dulu di sini ya. Sini kita ganti P-nya. Awalnya bentuknya P, jadinya negasi P, baru kita olah dengan dan. Setelah itu baru keduanya ini gitu ya, dihubungkan gitu ya dengan apa? Dengan gerbang atau gitu ya. Jadi di sini P ini keluarnya negasi Q, ini jadinya P dan negasi Q. Ini P jadinya negasi P, ini jadinya negasi P dan R. Nah, ke sini berarti jadinya apa? P dan negasi Q atau negasi P dan R. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gerbang gitu ya. Jadi Anda bisa buat seperti ini. Terus nanti kemudian setelah ini saya akan kasih beberapa latihan soal. Gitu ya. Oke. Subbab 1.2 sudah selesai. Kita masuk ke latihan soal. Nah, sekarang kalian tolong kerjakan soal latihan. Gitu ya. Latihan soal itu latihan soal nomor 7. Halaman berapa nih? 22 sampai 24. Gitu ya. Soal dari halaman 22 sampai 24. Nomor 7. Setelah nomor 7, setelah nomor 7, coba kalian kerjakan setelah nomor 7, coba kerjakan nomor ini. 40. 7, 40. Setelah 40, nomor 43. 7, 40, 43. Setelah itu, nomor 12. Nomor 12, 7, 40, 43, nomor 12, dan nomor Oke, itu saja. Ya, kerjakan 4 nomor ini.